Bagi semua yang saya hormati, Bapak Oktana Wahyu Perdana FPD, dan yang saya banggakan sekalian teman-teman saya. Puji dan syukur ya, karena berkat atas rahmatnya kita dapat berkumpul di tempat ini. Baik, pada hari ini presentasi ini akan dibawakan oleh kelompok 3, yaitu Heriana dan Amalia Novitasari. Silahkan. Waktu dan tempat. Di depan. Aliran sendiri merupakan pemikiran-pemikiran yang membawa pembaruan atau perubahan. Pemikiran tersebut berlangsung seperti suatu diskusi yang berkepanjangan, yakni pemikiran-pemikiran terdahulu yang selalu ditanggapi dengan pro dan kontra oleh pemikir berikutnya, sehingga timbul pemikiran baru dan pikiran seterusnya. Contohnya seperti aliran pendidikan yang muncul karena adanya diskusi berkepanjangan antara pemikiran terdahulu. Pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, serta keterampilan yang diperlukan dirinya di masyarakat, bangsa maupun negara. Pengertian empirisme. Apa sih itu empirisme? Empirisme secara etimologis berasal dari bahasa Inggris empirikis dan experience. Kata-kata tersebut berakar dari bahasa Yunani yaitu experientia yang berarti pengalaman. Empirisme merupakan aliran filsafat yang mengatakan bahwa semua pengetahuan berasal atau bersumber dari pengalaman melalui panca indera manusia. Jadi manusia ini dapat memperoleh pengetahuan melalui pengalaman dengan melakukan pengamatan dan penginderaan secara langsung. Empirisme ini juga tidak ada bawaan atau potensi sejak manusia dilahirkan. Dalam berarti manusia ini dilahirkan dalam keadaan suci atau kosong. Aliran pendidikan empirisme. Aliran pendidikan empirisme ini merupakan aliran pendidikan yang berpendapat bahwa perkembangan anak menjadi dewasa ditentukan oleh lingkungan, pendidikan, serta pengalaman yang diterima sejak kecil. Mengapa demikian? Karena kedua faktor itu sangat berpengaruh untuk perkembangan anak. Dan menurut Jadlaq, perkembangan seseorang itu dipengaruhi oleh berbagai pengalaman yang diterimanya sejak kecil hingga dewasa. Pengalaman tersebut meliputi pendidikan dan pergaulan di lingkungan sekitar. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oh iya, Pemikiran aliran empirisme. Nah, tadi kan sudah menjabarkan bagaimana pemahaman tentang aliran empirisme. Jadi aliran empirisme ini yang pertama ini kelanjutan dari kelompok 1 yang membahas nepotisme ya. Kelompok 1 mana? Nah, kan kelompok 1 menjelaskan apa aliran nepotisme, terus kelompok 2 menjelaskan perihal apa naturalisme. Nah, jadi aliran nepotisme ini muncul karena faktor dari nepotisme sama naturalisme. Karena nepotisme mengajarkan bahwasannya seorang anak itu sudah punya jati diri atau potensi atau bakat. Bukan begitu, Mas? Nah, selanjutnya dari Mas Adit ini menjabarkan bahwasannya aliran naturalisme ini bagaimana contohnya kita mengcopy
suatu skill yang ada di luar dan di copy paste kepada diri kita. Kan itu termasuk aliran naturalisme, bukan begitu Mas Adit? Nah, selanjutnya empirisme ini jadi artinya kan tadi dijelaskan sama Mbak Amel bahwasanya pengalaman, indra, sama apa lagi Mbak Amel tadi? Pengamatan. Nah, jadi ada tilu faktor kunci dalam empirisme itu. Yang pertama indra, pengalaman, sama pengamatan. Pengamatan itu apa? Jadi pengamatan itu yang sudah dilakukan oleh kelompok tapetisme. Bagaimana seorang jadi diragat itu seperti apa, perihal bakat-bakatnya. Selanjutnya naturalisme, jadi seorang anak yang mempunyai potensi diri atau seorang SMP atau SMA yang mempunyai potensi diri, dan si siswa tersebut mengcopy si skill anak tersebut sehingga dia mempunyai bakat. Karena si misalnya Mbak Firda ini jago dalam hal mengerjakan tugas hafalan, sedangkan Mas Adi agak sedikit kekurangan. Tapi Mas Adi karena mempunyai indra itu kan mata, terus pengamatan dan di apa tadi itu pengamatan, indra, sama pengalaman. Nah jadi Mas Adi itu melihat ini Mbak Firda, bagaimana Mbak Firda ini sangat pintar, otomatis Mas Adi ini kan menganalisa, mengamati. Selanjutnya mengamatinya seperti apa, yaitu melalui indra. Indra itu kan melihat. Selanjutnya pengalaman. Nah, yang Mbak Firda ini cerita lah ke Mas Adi, bagaimana Mbak Firda ini dia menjadi pintar dan selalu mendapatkan ranking 1. Nah, hasil dari 3 poin tersebut yang menjadikan diri seseorang menjadi empirisme. Jadi seperti itu yang dimaksud dengan aliran empirisme. Selanjutnya kan ada berbeda dengan rasionalisme yang menyatakan kebenaran bersifat rasional. Jadi maksudnya yang dimaksud dengan rasionalisme dan realisasi. Jadi rasionalisme itu kita lebih apa ya? Lebih menerima keadaan. Contohnya seperti apa? Contohnya yang tadi antara Mas Adi sama Mbak Firda. Mas Adi sadar bahwasanya secara rasional Mas Adi masih agak sedikit kekurangan. Kekurangannya kenapa? Karena dia jarang belajar, sering main. Sedangkan Mbak Firda kebalikannya, dia rasional. Nah selanjutnya masuklah yang dimaksud dengan relasional. Jadi relasional ini Mas Adi bagaimana caranya dia akan menjadi pintar dan ingin mendapatkan ranking 2 atau ranking 3, karena untuk menyaingi ranking 1 susah, menyaingi Mbak Firda. Karena gurunya Mas Adi ini adalah Mbak Firda. Tidak mungkin seorang murid melebihi dari seorang guru Mbak Firda, kecuali Mas Adi setelah belajarnya betul-betul. Nah, jadi yang dimaksud dengan relasional itu seperti itu. Jadi dia melaksanakan mengeksekusi yang Mbak Firda diajarkan. Terus selanjutnya didapatkan juga bahwasanya empirisme menyatakan bahwa dasar pengetahuan adalah pengalaman melalui panca indera. Nah, jadi maksudnya ini nih di sini, nah, terus ada pengalaman sama panca indera. Pengalaman ini yaitu yang Mbak Firda sudah dilaksanakan. Yang dilaksanakan itu seperti apa? Contohnya kayak Mbak Firda selalu belajar, terus melalui pengalaman-pengalamannya. Jadi sehingga Mas Adi bisa melihat Mbak Firda melalui panca indera kan mata. Selanjutnya, Mas. Nah, jadi aliran pendidikan empirisme itu ada 3. Yang pertama ada lingkungan, pengalaman, sama pendidikan. Jadi kita apa ya, sekupnya atau lingkarannya kita bisa bandingkan ke antara SMP sama SMA. Perihal apa aliran pendidikan empirisme kawan-kawan. Jadi yang pertama lingkungan. Lingkungan ini sangat berpengaruh pada diri kita. Pada umur SMP sampai SMA sampai kuliah pun juga sangat berpengaruh. Kenapa lingkungan yang berpengaruh? Yang pertama, contoh, di sini ada lingkungan yang suka belajar, di sini ada lingkungan yang suka main, di sini ada lingkungan yang suka nggak main, terus yang di sini ada lingkungan yang apa namanya, mageran. Nah, kita bisa memilih kita ingin menjadi seperti apa. Misalnya kita ingin menjadi seorang pintar, otomatis kita harus mengikuti lingkungan ini yang menjadi pintar. Prosesnya seperti apa? Nah, proses menjadi pintar itu kan banyak cara-caranya. Yang pertama banyak baca buku, yang kedua banyak baca YouTube untuk menambah edukasi diri kita. Terus selanjutnya pengalaman. Pengalaman ini kayak kita semacam kuliah ini kan termasuk pengalaman. Kayak SD, SMP, SMA itu kan termasuk rangkaian pengalaman yang sangat panjang. Contohnya pengalamannya seperti apa? Misalnya kan kita pas kelas SMA nih, kan ada setelah memasuki kelas 2 atau kelas 1 ada beberapa SMA kan menganjurkan bahwasanya kita mau masuk IPA atau IPS, bukan begitu kawan-kawan.
Iya. Kalau di kelas kawan-kawan kelas berapa bisa memilih antara di SMA gitu untuk memilih IPA atau IPS? Bisa dibahas kelas berapa? Pendaftaran kelas 1 atau udah masuk mau kelas 2? Oh, masuk. Terus ada yang beda nggak? Ada, saya Gimana kalau di daerah ini Mas? dari kelas 2 aja. Benar. Kelas 2 SMA baru bisa memilih. Terus ada lagi nggak yang beda? Jadi semuanya sama kebanyakan, jadi untuk memilih IPS itu pas kita mau masuk SMA baru langsung milih. Nah, itu kan termasuk pengalaman. Pengalamannya di mana? Yaitu di letak SMP. Saat kita belajar IPA itu seperti apa, IPS itu seperti apa, otomatis dengan sendirinya kan dengan aliran aliran aktivisme itu kan bakat dalam jati diri kita. Pas SMP kita kan diajarkan ini nggak di kelas kawan-kawan perihal IPA itu seperti apa, IPS seperti apa, belajar nggak? Iya. Terus contohnya bahasnya kenapa bahasa memilih IPS? Ada ininya nggak? IPA. Nah, contohnya bahasnya kenapa kok memilih IPA dibandingkan dengan IPS? Kan IPS ini lebih modis gayanya, terus lebih murah-murah gitu lah. Kalau IPA kan lebih putih kan. Kalau IPA itu kan apa yang dikasih bahasnya? IPA gitu. Apa? Nah, suka biologi. Selanjutnya ada yang mau ini nggak apa menambahkan kenapa kalian milih IPA atau IPS, ada nggak yang mau cerita? Iya, satu-satu dulu. Gimana Mas Pak? Gimana bahasa sakit? Karena nggak suka matematika. Terus ada lagi yang mau Karena suka gurunya. sejati gitu. Ada lagi dari itu. Karena ini masih IPA IPS. IPA apa yang bahas IPA memilih IPA IPS. Karena hari gimana Mas? Kenapa yang memilih IPS? Oh, di passionnya IPS. Nah, itu kan salah satu contoh pengalaman. Pengalamannya dari SMP. Contoh bahasnya. Bahasa kenapa memilih IPA dibandingkan dengan dia memilih IPS? Karena bahasa tadi menjabarkan. Maksudnya dia sudah menyukai apa geologi ya? Biologi. Bahasa sudah menyukai biologi. Artinya pas SMP bahasa. Wah, ternyata passion bahasa ini di biologi. Makanya pas mau masuk ke SMA dia lebih memilih IPA. Terus sama Mas Ari, kenapa dia lebih menyukai IPS dibandingkan dengan IPA? Karena passionnya Mas Ari ini sangat ini kan, apalagi dia ini apa namanya? Kayak melwa itu sebetulnya kayak gini itu apa nih? OSIS ya? OSIS itu apa? Paskibra. Nah, emang kebanyakan mayoritas paskibra itu anak IPS. Mayoritas. Nah, apa yang menyebabkan Mas Ari memilih IPS dibandingkan dengan IPA? Karena pengalaman pas SMP dia sangat aktif, suka bergaul, terus bisa memasuki semua golongan-golongan pergaulan lah yang ada di sekolah. Itu kan ciri khas anak IPS seperti itu. Itulah yang menyebabkan Mas Ari memilih IPS dibandingkan dengan IPA. Mungkin di IPA terlalu banyak teori-teori tentang apalah gitu. Kalau IPS kan lebih santai. Nah, itulah salah satu contoh pengalaman. Selanjutnya perihal pendidikan. Perihal pendidikan juga ini. Apa namanya? Pendidikan juga sangat berpengaruh. Yang pertama adalah lingkungan, pengalaman sama pendidikan. Kenapa pendidikan ditaruh di poin ketiga? Yang pertama, kenapa di pendidikan poin 3 bukan di nomor 1 atau nomor 2? Yang pertama lingkungan dulu. Dan tadi sudah dijabarkan. Ada lingkungan yang suka belajar, ada lingkungan yang suka main, terus ada lingkungan yang suka mabok, terus ada lingkungan yang juga. Nah, apabila kita memilih lingkungan yang yang suka belajar, suka atau tidak suka dalam jati diri kita, real empirisme, jadi kita kedepannya akan ini belajar terus menerus sampai ke tingkatannya kuliah. Misalnya kita pas bisa memilih bayangan kuliah itu di tingkatan SMA kelas 2. Jadi kita ada gambaran, atau enggak di kelas SMP juga sebenarnya sudah ada gambaran untuk kita bisa kuliah.
Faktornya apa? Yang pertama kan dari orang tua. Kalau orang tuanya berpendidikan atau orang tua kita guru, suka tidak suka obrolan kita pas kita makan bersama sama orang tua, kalau tanpa disadari sebenarnya orang tua suka men-spill diri kita bagaimana sih anak tersebut untuk sampai ke tingkat kuliah. Tapi dia si orang tua nggak langsung bilang bahwasanya Mas Adi atau Mbak Sipa lu harus kuliah, nggak bilang seperti itu. Cuman dia bilang asiknya pendidikan itu seperti apa, asiknya dunia kuliah itu seperti apa, kayak sepil lah. Tapi nggak langsung menjabarkan. Contohnya, nah ini sih perihal lingkungan kan, sangat berpengaruh lah. Perihal pendidikan sama lingkungan itu perihal apa? Pendidikan ya, sifat pendidikan ya. Nah, hasil dari pengalaman tingkat SMP sampai tingkat SMA itulah yang membawa kita ke sampai kuliah ke tingkat pendidikan, karena sama Pak Amel juga menjabarkan bahwasannya aliran empirisme itu lebih menekankan kepada pengalaman, pancaindera dan pengamatan. Jadi hasil dari tiga itu otomatis kita bisa ini merefleksikan pada diri kita sesuai dengan aliran napetisme tersebut, sesuai napetisme dan sesuai aliran naturalisme. Muncul aliran empirisme dalam dunia pendidikan. Jadi pas SMA kelas 2 atau kelas 1 kita sudah mempunyai gambaran. Ternyata dunia kuliah itu seperti ini. Suka tidak suka kita pasti akan bersemangat untuk kuliah karena efek dari pergaulan efek pergaulan dari lingkungan itu. Misalkan kita SMA kelas 3 di SMA kota. Kalau SMA kelas 3 di kota, rata-rata kan para peserta didiknya kuliah, bukan begitu? Di sini ada ini enggak yang sekolahnya SMA-nya di pelosok? Ah, bisa menjabarkan nggak Mas? Ini Mas Gunan dulu. Mas Gunan bisa dijabarkan nggak maksudnya di kelas Mas Gunan di SMA yang kelas 3 ke kelas 2 kelas 1 ada berapa orang yang kuliah? Sekitar 50%. 50%. 50 yang 50 yang itu yang kelas Mas Gunan kelas 3 kelas apa? IPA. Nah di kelas Mas Gunan kelas IPA kelas 3 itu yang kuliah di kelas Mas Gunan nih. Yang Mas Gunan siapa lagi? Ada teman 70% lah. 70% kuliah semua. Oke, terus Mas Ardi gimana? Sangkatan itu. Sangkatan kuliah semua. 5%. 5% yang kuliah. Terus yang siapa? Tadi yang menjelaskan yang dari SMA pelosok siapa lagi? Saya. Gimana Mas Aris? Untuk di kelas saya 50% tuh kerja, 50% kuliah. Di kelas sebelah tuh hampir 90% nggak kuliah, 10% yang kuliah. Itu kelas SMP. Kelas SMA. Iya ya. Kelas 3. Ya kelas 3 untuk yang IPS itu hampir 90% kerja, 10%-nya kuliah. Berarti salah satu Mas Faris yang masuk 10%. Enggak, saya IPA 50%. 5%. 50%. Saya 50% kuliah. iya, di kelas saya. IPA. Oke. Terus ada lagi nggak yang mau menjelaskan dari sekolahnya yang dari pelosok? Gimana Mas Adi? Kalau di tempatku ya, banyak yang nggak kuliah karena di sana tuh tempatnya jadi di sana kan tempatku kan gitu. Ya. Jadi banyak lebihnya kerja, terus juga ada yang kerja terus dia mengolah bahan bapaknya, orang tuanya. Juga ada yang nggak mau kerja tuh dia kayak malas mikir, mending gua nyari duit aja kan. Terus ada juga yang kalau dia pengen kuliah mungkin dari dirinya sendiri. Ini faktor lingkungan juga. Oke, siap. Oke. Terus yang selanjutnya yang kuliah, misal Mas Gunan orang tuanya ini nggak kuliah juga nggak? Enggak. Terus Mas Adi gimana? Enggak. Nah Mas Faris gimana? Mas Faris sebagai orang tuanya kuliah juga. Polisi. Gila, bukan. Nah, ini kan kita bisa Pulsa habis. Nah, ketika dalam aliran empirisme ialah menjabarkan bahwasanya ini termasuk ke dalam PR ini kan, ini kan jadi diri dalam diri kita. Ini sebenarnya termasuk dalam ini karakter Mas Adi. Kenapa bisa dikatakan contoh spesifiknya bisa dikatakan seperti Mas Adi? Karena di daerah Mas Adi yang sampai ke lanjut kuliah itu cuma sedikit. Sedangkan Mas Adi kuliah. Bagaimana dia memandang bahwasanya pendidikan ini adalah sebuah cahaya. Cahaya itu maksudnya seperti apa? Pendidikan dalam cahaya maksudnya dia dengan pendidikan dan dia bisa merubah nasib. Seperti Nelson Mandela kan sudah ada yang tahu nggak Nelson Mandela? Tahu. Nah, ada satu quotes dari Nelson Mandela.
pendidikan adalah senjata yang paling ampuh untuk mengubah dunia. Maksudnya itu seperti apa? Ada yang bisa menjelaskan nggak maksud dari tersebut? Real pendidikan untuk bisa mengubah, real pendidikan adalah senjata yang paling ampuh untuk mengubah dunia. Bisa menjelaskan nggak dari para kawan-kawan ini real protes tersebut? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Mungkin Pak Beda mau ini menjelaskan real apa pentingnya pendidikan adalah senjata yang paling ampuh untuk mengubah dunia. Oh iya, masuk kan. Itu salah satu contohnya. Betul apa yang si Pak maksudnya dengan pendidikan itu kita bisa mengubah suatu nasib. Contoh lah kita pengen menjadi direktur Bank Indonesia atau menjadi komisaris BNI atau BRI atau menjadi kepala lah misal satu BUMN atau apa. Apabila kita tidak berpendidikan, kita secara administratif sulit. Tapi kalau kita berpendidikan, secara administrasi kita bisa. Syaratnya seperti apa? Syaratnya yaitu pendidikan itu pendidikan merupakan usaha yang cukup mampu untuk membentuk pribadi individu. Contohnya Mas Faris nih, Mas Faris kalau pengen jadi jenderal TNI, suka tidak suka Mas Faris harus apa lagi tuh Mas Faris? Sekolah militer, akmil. Terus setelah akmil kan harus mengikuti rangkaian sekolah lagi kan di kemiliteran kan ya. Nah itu kan salah satu proses untuk naik pangkat. Jadi yang dimaksud dengan pendidikan dalam aliran mekanisme pelihara jati diri itu seperti itu kawan-kawan. Jadi jati diri kita usahakan kita selalu berpikir optimis walaupun kita banyak revisi nanti di depan harinya. Contohnya kayak Mas inilah Mas. Iya kita bisa secara suka tidak suka walaupun Mas Adit banyak revisi perihal PPT dan penyampaiannya, tapi dia tetap masih semangat kan, nggak apa-apa, nggak marah, masih enjoy. Itu karena Mas Adit percaya bahwasanya itulah yang dimaksud dengan memandang bahwa pendidikan merupakan usaha yang cukup mampu untuk membentuk para individu. Dia Mas Adit ini ingin mengubah jati dirinya. Dia pendidikan melihat dalam suatu keoptimisan. Terus selanjutnya. Nah, jadi ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dalam aliran empirisme kan kawan metodenya ada keilmuan didominasi oleh rasionalisme dan empirisme. Jadi ada 5. Yang pertama kesadaran dan pengenalan. Nah, yang maksud dengan kesadaran dan pengenalan ini contohnya yaitu pas SMA kita sadar kita mau kemana arahnya ke depan harinya. Nah, apabila kita dari lingkungan atau dari faktor lingkungan, faktor pengalaman, apabila lingkungan dan pengalaman kita mendorong kita untuk kuliah, maka yang dimaksud dengan kesadaran dan pengenalan itu akan kena pada diri kita. Seperti itu yang dimaksud dengan kesadaran dan pengenalan. Terus ada pengamatan atau pengumpulan data. Nah, yang dimaksud dengan poin 2 ini seperti Mas Adi melihat Mbak Firda, bagaimana Mbak Firda ini sangat pintar dan Mas Adi kebalikannya karena dia melalui pengamatannya seperti apa dan pengumpulan datanya seperti apa, jadilah Mas Adi mendapatkan ranking 2 dan ranking 1-nya masih Mbak Firda. Terus selanjutnya ada penyusunan dan pengelompokan data. Nah, jadi yang dimaksud dengan poin 3 ini dia melihat di kelas-kelas kita nih, sekiranya yang mempunyai punya akademik yang tinggi itu siapa, terus yang mempunyai public speaking yang bagus itu siapa, terus yang membuat presentasi atau desain-desain yang bagus itu siapa. Nah, hasil dari penyusunan dan pengelompokan data tersebut Mas Adi nanti akan akan mendekati orang-orang tersebut. Kenapa dia mendekati? Karena dia pengen menambah skillnya. Misalnya Mbak Firda jago nih akademik, pasti Mas Adi suka tidak suka dia akan mendekati Mbak Firda. Karena dia pengen betul-betul belajar, lewat diskusi bagaimana sih Mbak ini maksudnya apa kan gitu. Terus contohnya lewat kumpulan penyusunan dan pengelompokan data. Misalnya Mas Iqbal ini kan jago perihal desain.
suka tidak suka pasti Mas Adi akan ini mendekati Mas Iqbal. Terus ngajak ngopi, setelah ngajak ngopi pasti Mas Adi yang akan bertanya-tanya, Mas Iqbal di sini seperti apa, terus toko ini seperti apa, pasti akan bertanya-tanya. Jadi itulah yang dimaksud dengan poin 3. Terus ada perumusan hipotesis. Nah, jadi perumusan hipotesis itu kayak pembanding pada diri kita. Hipotesis itu semacam apa sih? Ada yang bisa menjelaskan nggak? Apa itu hipotesis? Hipotesis. Ada nggak hipotesis? Hipotesis. Hipotesis. Apa? Nah, betul. Apa yang dijelaskan Mas Ari. Jadi yang dimaksud dengan hipotesis itu dugaan sementara. Jadi kayak apa? Kayak antonim sinonim kata lawan paling gitu lah. Jadi dia menduga sementara kenapa Mbak Firda ini pintar. Terus dia dibandingkan dengan dirinya. Ternyata hipotesisku salah. Cara-cara metodenya untuk pintar itu ternyata ada di Mbak Firda, bukan di dalam diriku. Cara-caranya, metodenya. Jadi itulah yang dimaksud dengan hipotesis. Kayak SMA kita kan suka ini kan, apa namanya, suka melihat orang yang pintar dan yang enggak. Jadi seperti itu yang dimaksud dengan perumusan hipotesis. Selanjutnya pengujian kebenaran, replikasi atau falsifikasi. Jadi yang dimaksud dengan pengujian kebenaran ini setelah Mas Adi melakukan cara-cara apa yang dilakukan Mbak Firda biar Mas Adi pintar, dia akan melakukan cara-caranya teori-teori yang Mbak Firda katakan. Jadi itulah yang dimaksud dengan poin 5 ini. Selanjutnya Mas Adi. Oh, sekian dari kelompok kami aliran pendidikan dan empiris dan kawan-kawan. Mungkin ada yang bisa ditanyakan dari kawan-kawan. Seperti biasa, saya setiap saya ingin bertanyakan. Ya, di situ tadi sudah dijelaskan berapa tadi ibaratkan di contohnya Mas Adi dan Mbak Firda dan sebagainya. Di situ kan juga pematerinya 2 kan. Ya, saya juga akan bertanya 2 pertanyaan. Ya. Pertanyaan pertama sih, apa prinsip dasar aliran empirisme pendidikan? Terus yang pertanyaan kedua, dapatkah kalian ini memberikan contoh pengaplikasian aliran empirisme di dalam bidang pendidikan modern? Oke, siapa kasih satu? Baik, sudah. Satu ini. Jawab ini menurut kelompok kami prinsip dasar aliran ada lingkungan, pendidikan, sama pengalaman ya seperti dijelaskan Mas dari awal tadi. Faktor itu sangat berpengaruh banget perkembangan seorang anak ya dalam pendidikan. Oke, siap. Betul. Jadi gini nih prinsip yang prinsip pendidikan dalam empirisme yang disampaikan Mas Amir ini. Perkembangan anak manusia dewasa ditentukan oleh lingkungannya, terus kedua pengalaman yang diterima sejak kecil. Jadi prinsip atau fondasi dalam pendidikan empirisme itu tuh. Perkembangan anak manusia dewasa ditentukan oleh lingkungan, yang lingkungan itu keluarga sama teman terdekat kita, sama lingkungan pergaulan. Apabila pergaulan kita yang banyak kuliah, pasti kita banyak yang kuliah. Apabila teman pendidikan kita banyak yang pintar, lingkungan kita gitu, kita juga kan bawa menjadi pintar. Itulah fondasi prinsip dalam empirisme, terus pengalaman yang diterima sejak kecil. Karena kita dari kecil suka gaul sama anak-anak yang pintar, jadi kedepannya juga kita inilah ada pintar-pintarnya juga, seperti apa teori minyak tidak mungkin bersatu dengan air. Atau parfum tidak akan bisa menyatu dengan apa? Misalnya kita bergaul yang suka memakai parfum, walaupun kita nggak pakai parfum karena maksud memakai parfum, kita pasti kan ini harum wanginya. Begitu kan, salah satu contoh dari pengalaman yang diterima sejak kecil. Jadi begitu nih prinsipnya. Terus apa yang keduanya? Yang kedua sih, bisakah pemateri ini memberikan contoh pengaplikasian dalam pendidikan modern? Pengaplikasian. Contohnya kampus Merdeka ini sebagai ini nih, Pak. Contoh dari aplikasi modern pendidikan modern itu. Nanti di kampus Merdeka Belajar kawan-kawan bisa pertukaran pelajar dengan kampus lain. Entah itu mau di Unpad, entah itu mau di UGM, entah mau di ITB. Tapi dengan catatan kampus kita sudah ada ini apa? MOU. MOU itu apa? Jadi tanda tangan kerjasama pertukaran pelajar. Misalnya Mbak ini nih, Mbak Firda dari Palembang. Mbak Firda di semester 5 pengen kuliah di Palembang. Contohnya,
karena pengen dekat lah sama keluarga familinya yang di hoki kan gitu. Nah, jadi Mbak Bila mengikuti ini apa namanya kampus Merdeka Belajar yang ada di kampus Sriwijaya Unsri namanya. Kan antara UPY sama Unsri ini ada ini kerjasama. Nah, Mbak Bila di sana bisa ini apa namanya mengikuti kelas ekonomi di Universitas Sriwijaya. Walaupun secara di UPY Mbak Bila mengambil keguruan pendidikan, tapi Mbak Bila di sana bisa ini Mbak belajar perihal ekonomi, fakultas ekonomi lah. Kan itu kampus belajar itu kita bisa apa namanya bisa mempelajari kejurusan yang kita ajari. Paham nggak maksudnya? Paham. Seperti itu sih Dik, pertanyaan Mas Adi ini. Oke. Ini sudah. Siap. Mas gimana pertanyaan? Dua udah menguasai. Mas siap. Mas Faris gimana pertanyaan tadi? Bagaimana Bertanya nggak? pendekatan empirisme dalam pembelajaran? Oh, pendekatan empirisme dalam pembelajaran. Ini Mas. Ini bahwasannya ya apa pembelajaran empirisme itu kan? Pendekatan. Pendekatannya ya. Aliran empirisme dalam pembelajaran. Caranya gimana itu ya? Caranya itu ngancam yang pertama. Jangan kacau. Benar. Bagaimana pendekatan Oh, caranya. Pendekatannya. Oh, pendekatannya. Ya benar ini. Enak. Optimis ngecap. Jadi bagaimana kita sebagai guru memberikan rasa optimis atau motivasi kepada para mahasiswa, pada siswa, bahwasanya kamu udah betul sudah SMP, SMA. Setelah itu kita sebagai guru apa namanya sering-sering mengajak ini di dalam luar dunia pendidikan itu sering ngajak kopi. Setelah itu curhat-curhatan, baru kita masuk ke doktrin agar dia semangat untuk pendidikan. Doktrinnya seperti apa? Doktrinnya seperti ini. Iya betul. Sekarang kamu itu dari SMP sampai SMA dapat selalu ranking deh. Tapi secara Bapak sebagai guru paham bahwasanya akademi ada tidak memungkinkan untuk kuliah, tapi secara akademik ada mempunyai. Nah, kita sebagai guru usahakan si anak tersebut harus mencari dia SNMPTN itu apa, SBMPTN itu seperti apa, beasiswa. Jadi pendekatannya seperti itu Mas Faris. Karena kebanyakan guru ini tidak tidak memberikan suplai kuliah itu seperti apa, tidak memberikan info beasiswa kepada anak-anak yang pintar. Karena di sekolahku lah, tetangga sekolahku ada anak itu pintar, dia selalu dapat ranking 1. Tapi kendalanya dia nggak tahu harus kuliah itu seperti apa jalannya. Harusnya kan itu jalannya adanya di sebuah guru memberikan jalan info. Tapi si guru tersebut tidak memberikan info jalan karena guru tersebut masih orangnya. Nah ke kita nanti apabila kita sudah mengajar, kita sering memberikan inilah info seputar kuliah bagi anak-anak yang pintar yang cerdas, agar si anak tersebut bakatnya tidak bisa digunakan. Jangan sampai dia ranking 1 mulu dari SMP sampai SMA karena ada keterbatasan ekonomi dan gurunya pasif nggak tahu si anak tersebut ya. Akhirnya si anak tersebut yang sering mendapatkan ranking 1 ini nggak kuliah karena keterbatasan biaya. Sebenarnya kan itu. Sebenarnya apa? Beasiswa itu kan untuk menjaring si anak yang selalu mendapatkan ranking, tapi si anak tersebut kekurangan material ekonomi kan. Jadi begitu pendekatan yang masuk ke lingkungan. Iya. Lingkungannya bisa dibedakan, bukan di lingkungan keluarga. Kenapa nggak di lingkungan keluarga? Karena kan keluarganya ekonominya kurang, jadi susah bagi orang tua untuk mengajarkan cara tersebut doktrin perihal pendidikan. Tapi masuknya ke doktrin lingkungan keguruan di sekolah. Gitu pendekatan di Mas Faris. Sekian, makasih ya. Dari presentasi kelompok kami dapat disimpulkan pendidikan itu mengikuti aliran empirisme yang mengutamakan kepada anak didiknya untuk mengetahui segala sesuatu menggunakan indikator. Karena pengalaman merupakan hal yang dapat dilihat, direkam, dan ditiru oleh sang anak didik. Oleh karena itu sebagai pendidik haruslah menjadi suri tauladan yang baik seperti sang Rasul yang mengajarkan kita agar jadi suri tauladan yang baik bagi anak-anaknya. Terima kasih. Selamat. Belum
dan Mbak Amin. Iya, ya, yaitu aliran pendidikan empirisme. Ya, kesimpulan dari presentasi kelompok 3 pendidikan empirisme yaitu pendidikan yang mengikuti aliran empirisme ini mengutamakan kepada adat anak didiknya untuk mengetahui segala sesuatu dengan menggunakan pengalaman. Sekian dari presentasi. Wassalamualaikum.